Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Diavita Anissa RD dengan NIM B200190063. 2. Yesi Aprilia Patina dengan NIM B200190091. 3. Septiana Hutami PS dengan NIM B200170374 yang akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Akal dan Wahyu dalam Memahami Islam. Kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Al-Quran memberikan tuntunan tentang penggunaan akal dengan mengadakan pembagian tugas dan wilayah pikiran dan kalkul. Akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Al-Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk lihat. Yang keempat, akal juga akan berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam. 1. Wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. 2. Wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Nilai kebenaran wahyu. Wahyu firman Allah. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah, baik secara langsung ataupun langsung, berupa Al-Quran maupun secara maknawi maupun secara insyadi atau tidak langsung, berupa Al-Sunnah. Allah adalah zat yang maha benar, oleh karena itu nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat, serta universal dan mustahil. Wahyu ulama berbeda dengan nilai kebenaran akal yang bersifat relatif, partikular, dan tentatif. Oleh karena itu, hasil pemikiran manusia atau ulama dalam memahami wahyu bersifat relatif. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan cara ijtihad, ittiba, dan melarang berdakwah. Ijtihad yaitu mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan segala bimbingan yang ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala, serta didukung dengan perangkat dan persyaratan yang memadai. Ittiba yaitu mengikuti hasil pemikiran atau pendapat orang lain dengan berusaha kritis dan memahami dasar dalilnya. Taklid yaitu mengikuti pendapat atau hasil pemikiran orang lain secara membabi buta. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.